tolong dong, ini kan bulan puasa, saya harus support aku, bukan malah seperti Udah ini. deh, sekarang gini ya, aku nggak mau tahu dalam waktu dekat ini kalau kamu nggak balikin semua fasilitas yang kamu kasih ke aku dan aset kita nggak balik sampai disita bank, aku mau kita cerai. Udah deh, kamu sekarang gini deh ya, kamu tuh pergi deh, kamu mending sekarang pergi sudah. Aduh. Ini kamu bawa barang-barang kamu pergi dari sini, kamu nggak usah balik sebelum semua aset itu balik ke sini. Kamu pergi sekarang, aku nggak mau tahu. Pak Mam, itu sudah selesai semua? Iya mas, sudah. Gini Pak Mam, sini dulu bentar. Ini kan rumah ini kan baru. Aku kan ini kan orang punya hutang sama aku, terus asetnya semua aku sita ya gara-gara dia sendiri. Nah, dan ini rencananya ini mau aku kasih sama adik aku. Adik aku itu kan, adik ipar aku itu kan sekarang ini katanya udah mau diseriusin sama pacarnya, katanya udah mau menikah. Makanya ini rencananya kan mau tak kasih adikku, cuma aku agak bingung gitu ya dengan tingkah laku dan kelakuan adik aku yang sebenarnya, karena mereka kan taunya gini Mas Mam, mereka kan taunya ya kalau aku udah sukses gitu loh, dan dia menikah sama aku di waktu aku sukses, dan nggak tahu dia itu aku merintisnya dari nol itu seperti apa susahnya. Dia cuma ya ibarat kata dia sekarang itu ya sama aku ketika aku sudah di atas, dan aku juga gak tahu ketika aku nanti di bawah dia masih tetap seperti sekarang atau tidak gitu loh. Terus rencananya Mas Abil gimana ya? Nah rencananya aku gini, ya aku mau pura-pura bangkrut aja Mam. Ya aku cuma mau tahu respon istri dan adik ipar aku tuh gimana ketika aku sudah di bawah dan ketika aku sudah bangkrut gitu loh. Ya aku seolah-olah semua aset dan perusahaan aku yang sekarang aku jalan ini disita oleh bank gitu loh. Nah, dan ya mobil anggap juga disita. Makanya aku rencananya mau pulang, kan nggak ada yang tahu nih sama rumah ini adik, dan istri aku juga nggak tahu kalau aku udah dapat rumah ini. Ya Mas. Ya. Mas Abil nggak apa-apa nyetir sendiri? Oh iya, enggak, aku rencananya nggak mau bawa mobil ini. Memang kenapa? Ini Mas, soalnya mau nganterin istri ke rumah sakit. Ya udah, nggak apa-apa aku memang seperti itu. Ya kalau dibolehin saya bawa mobil yang satunya nggak apa-apa. Terserah bawa ini atau bawa itu ya nggak apa-apa. Bawa ini ya juga nggak apa-apa Mam. Lagian kan rumah aku cuma deket sini, jadi aku ya bisa naik ojek atau apalah habis ini ya, atau jalan kaki. Lagian dari rumah ini ke rumah kan cuma beda gang, jadi aku lewat ya jalan-jalan tembus aja habis ini. Iya Mas. Oh, kenapa dengan istrinya sakit? Sakit Mas. Ya udah gak apa-apa, ya bawa ke dokter biar cepat sembuh Mam. Iya. Karena gini Mam, makanya aku mau nyoba istri dan adik ipar aku. Ketika laki-laki itu sudah di puncak dan ujian terberatnya itu seorang perempuan Mam, dan ketika dan ujian seorang perempuan ketika suaminya itu lagi di bawah, makanya aku mau nyoba dia bakal nerima aku apa adanya dan mau berjuang sama aku ketika aku di bawah atau enggak gitu loh. Ya udah kalau gitu aku kesana ke pulang dulu ya Mam ya. Kamu kalau mau berangkat udah bawa mobil ini aja. Aku habis ini mau minta antar ke siapa atau lagian udah deket kan rumah aku cuma sekitar sini. Iya. Rumah yang ditempatin istri itu. Mohon maaf ya Mas Abil. Ya udah gak apa-apa. Aku jalan kaki dulu ya. Ya. Ke sana dulu. Tapi kamu jangan lama-lama ya, Mah. Habis itu langsung nyusul aku ke rumah ya. Ya, Mas. Aduh, aku nyiram tanaman dulu ah.
Ya. Minta uangnya dong. Buat apa? Ya buat shopping lah, beli-beli belanja. Ntar aja deh nunggu masnya. Ini kakak juga nggak pegang uang. Lama dong. Emang kamu mau kemana sih? Mau shopping, mau beli-beli. Ya habis ini juga dia pulang. Habis inilah tunggu masmu dulu datang baru ini minta duit sama dia aja. Kakak juga nggak pegang uang sama sekali nih. Iya, dia pasti udah gajian kok. Ini udah tanggal berapa kan? Habis ini dia datang. Habis ini aja wes, kamu tunggu aja dulu, duduk aja dulu di situ. Kakak mau siram bunga dulu. Kamu puasa kan? Iyalah puasa. Ya udah, kamu tunggu aja dulu. Habis ini kakakmu datang. Jangan lama-lama gitu. Ya udah, tunggu. Bentar lagi juga kakakmu datang. Udah deh, aku di sini aja. Oke. Lagian kamu masih jam segini udah mau jajan aja. Nggak antaran aja kamu itu. Sekalian ngebuburit. Takutnya takut kehilangan kan panas. Iya sih. Udah tunggu aja dulu. Kak, kamu mana ya? Masmu lama banget tahu. Keburu panas ini. Iya, bentar lagi juga dia datang. Emang kamu mau kemana aja? Mau beli apa aja? Ya beli-beli belanja baju buat hari raya nanti lah. Emang kamu nggak dikasih uang sama calon kamu? Dia belum gajian. Ya usahalah, dia suruh minta. Kamu masa minta aku terus? Aku juga nggak ada uang nih. Ini gimana lagi? Emang mbak kan belum megang uang sama sekali gitu. Ya ada, uangnya semuanya di masmu lah. Aduh, lama banget lagi. Udah, ntar ya. Aku telepon dulu, SWA dulu aja kali ya. Aku tanya dia di mana, oke? Ya udah deh mbak. Assalamualaikum. Salam. Mau pindah di sini dong. Kamu naik apa kak? Aku nggak dengar suara mobil datang. Aku jalan kaki. Kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Oh nggak kayak biasanya. Ya, gak apa-apa kok. Ya cuma ada masalah sedikit. Aduh. Oh iya, itu adik kamu minta duit. Dia mau ke mall katanya. Dia mau shopping sama temen-temennya tuh. Aduh, shopping lagi. Padahal kemarin kan udah aku Mas kasih uang, kok udah habis. Ya tapi kan ini kan buat hari raya. Ya meskipun buat hari raya jangan boros-boros lah. Kemarin kan udah aku Mas kasih. Kamu kenapa sih kok jadi perhitungan gitu? Jadi Ya perhitungan bukan gitu? perhitungan gitu. Ya dia biar belajar mandiri. Seharusnya seusia April ya harus sudah kerja. Bukan dia cuma minta sama masnya terus. Ya bukan masalah perhitungan. Cuma dia biar mandiri aja. Ya, tapi kan tumben aja kamu kayak gitu. Kamu juga kamu dia minta uang kamu kasih. Ya kan? Gimana sih? Dia kan adik kamu sendiri. Masa cuma duit buat shopping aja nggak kamu kasih? Ya lebih tepatnya kan adik kamu, ipar. Kalau ke aku ya ipar. Adik aku juga, adik kamu juga. Iya paham. Cuma kalau dia seboros ini ya gimana? Gimana dia mau mandiri nanti? Apalagi habis ini Kamu kayak gitu. ya nggak apa-apa. Habis lagian dia kan udah mau nikah. Seharusnya tuh ya calon suaminya kayak yang ngasih. Masa ya harus ya gimana sih? Emang kamu kenapa? Udah lah mbak. Timbang minta uang aja pelit banget, bulan puasa lagi pelit. Udah, nggak usah deh mbak. Ya udah terserah. Ngamuk udah. Nggak tahu orang lagi pusing loh. Emang kenapa? Ada masalah apa? Tak biasanya loh kamu kayak gini. Kita beneran. Ya makanya ini sekarang banyak masalah, malah ditambah pulang ke rumah ditambahin masalah. Perusahaan aku tuh sekarang lagi bangkrut. Ya semua aset dan perusahaan kita udah disita sama bank. Makanya aku kesini gak naik mobil. Kamu bangkrut gimana? Yang jelas coba kalau ngomong sama aku.
Ya aku kurang jelas gimana sih, kan aku udah bilang, aku sekarang udah bangkrut perusahaan Bisa aku. bangkrut. Gimana ceritanya bisa bangkrut? Terus gimana dong? Ya gak tahu lah. Depan aku ke depannya. Ya, Kalau kamu kayak gini. ya kamu harus support aku dong. Karena aku sekarang lagi bangkrut, perusahaan aku lagi disita sama bank. Terus aku gimana dong? Aku nggak bisa dong jalan-jalan sama temenku, belanja sama temenku, arisan sama temenku. Coba deh kamu pikir, terus aku ngomong apa dong sama mereka kalau kamu bangkrut? Kamu kok jadi egois gini sih? Emang aku punya keinginan aku pengen bangkrut gitu? Ya gak mungkin lah. Kamu usaha lah. Ya jangan sampai bangkrut lah. Gimana dong? Masa kamu nggak peduli sama aku sih? Loh, makanya dari itu, karena aku peduli sama kamu, aku selalu penuhin apa yang kamu mau selama ini. Cuma ketika aku bangkrut, kenapa kamu jadi egois seperti itu? Ya bukan egois, cuma aku gimana kehidupanku? Iya nanti. Salah. Ya masalah kehidupan kita nanti ke depannya itu gimana? Ya kita tata kembali dan kita ya berusaha Aku nggak kembali. mau kamu bangkrut. Aku nggak mau itu. Aku nggak mau hidupku di bawah. Aku nggak mau. Ingat, roda itu berputar. Gak selamanya kita di atas, gak selamanya kita di bawah. Dan ketika kita di atas, kamu harus siap. Kita bagaimana nanti kalau kita udah turun. Dan kamu ternyata, aduh, kenapa kamu jadi gini? Sekarang gini deh, mending kamu cari usaha apa kayak yang buat menutupi kehidupanku. Pokok aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau hidupku kurang. Semuanya aku nggak mau. Semua fasilitas yang kamu kasih ke aku nggak mau itu diambil. Aku mau itu tetap, itu harus jadi milikku. Aku nggak mau lah. Nggak mau Oke. seperti itu. Aku minta maaf masalah ini. Cuma aku juga gak berkeinginan kalau perusahaan aku akan disita uang, disita bank, dan aku juga gak mau keinginan kita bakal akan dibawa. Cuma ya mau gimana lagi, mungkin tadi sudah berkata lain, dan aku mungkin harus berusaha dari nol lagi. Seharusnya kamu support aku, bagaimana aku nanti bisa membangun perusahaan lagi, dan aku juga bisa tambah sukses lagi. Terus aku sekarang mau ngomong apa nih sama teman-temanku? Kalau mereka tahu kamu bangkrut, terus gimana nih aku? Buat arisan sama teman-temanku, buat aku kumpul sama teman-temanku, apa yang aku harus bilang sama teman-temanku? Aku kan malu, coba deh kamu pikir. Sekarang kamu pikir, Sherly istrinya Abil sekarang bangkrut, yang biasanya aku traktir temanku, aku foya-foya sekarang. Ayolah mas, sekarang gini ya mas, aku nggak mau tahu. Kamu harus kembali kayak dulu lagi. Dan semua yang udah kamu kasih sama aku nggak boleh kamu ambil lagi. Pokoknya kamu harus kembali kayak kemarin. Kalau kamu nggak balik kayak kemarin, jangan berharap kita bakalan tetap kayak gini. Aku bakalan ninggalin kamu. Aku nggak mau tahu itu. Oh, jadi kamu seperti itu sama aku. Ketika aku bangkrut, kamu mau ninggalin aku. Ini rame-rame bikin pusing tau nggak? Kamu pusing, apalagi aku tambah pusing. Mbaknya malah tambah kayak gini lagi. Kamu tahu nggak, masmu bangkrut. Terus gimana hidup kita kalau dia kayak gini? Bangkrut? Iya, dia bangkrut. Sana aja. Pelit banget dari tadi. Ternyata Gini ya, April. Emas dari dulu gak pernah perhitungan sama kamu. Dan Emas juga beli apa yang kamu mau, Mas sudah aku turutin. Cuma ketika seperti ini, kenapa kalian berdua tidak mensupport Mas, malah ya bikin tambah tekanan saja sama saya. ya, tapi kenapa mas sampai bangkrut gitu, kenapa? Ya Mas bangkrut atau gimana ya, Mas juga gak punya keinginan. Dan siapa juga yang mau bangkrut? Ya namanya juga takdir, ya mau gimana lagi. Ya terserah kalian sih. Aku juga pusing, Ya, aku jangan juga ditambah nggak mau tahu, pusing. Mas, secepatnya pokoknya kamu semuanya harus kembali normal. Aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau hidup miskin. April juga nggak mungkin lah aku telantarin adikku. Kenapa kamu jadi tambah nekan aku seperti ini? Seharusnya kamu mensupport Ya dan ini kan biar kamu berusaha buat bangkit lagi. Kalau kamu seperti ini, kamu bukan malah menyemangatin aku untuk tambah baik dan tambah membangun perusahaan yang seperti semula. Malah kamu menghancurkan mental aku ketika aku jatuh seperti ini. Alah, aku nggak mau tahu pokok aku intinya. Aku nggak mau hidup miskin dan aku nggak mau malu sama teman-temanku. Aku nggak mau seorang istrinya Abil kekurangan. Itu aja intinya, kamu harus berusaha. Mbak, itu Iyalah. bahagia, nanti aku juga nggak mau sampai kayak gitu. Terus gimana, aku shopping nggak jadi dong. Ya jadilah orang masmu bangkrut gitu kok, gimana?
tolong dong, ini kan bulan puasa, saya support aku, bukan malah seperti Udah ini. deh, sekarang gini ya, aku nggak mau tahu dalam waktu dekat ini kalau kamu nggak balikin semua fasilitas yang kamu kasih ke aku dan aset kita nggak balik sampai disita bank, aku mau kita cerai. Pokoknya sekarang mending gini deh, kamu pergi aja deh sekarang. Kamu berusaha gimana perusahaan kita balik dan gimana aset-aset kita balik. Kamu pergi aja deh, pergi deh. Sebelum perusahaan itu balik ke tangan kita, kamu jangan pulang. Sekarang kamu pergi. Pergi sana. Kamu dengan segampangnya bilang cerai. Iya, aku mau cerai kalau kamu nggak tetap kayak Sedangkan gini, aku mau cerai. kita menjalin hubungan ini dari pacaran sampai sekarang udah beberapa tahun, bahkan kita sudah membangun keluarga kecil kita. Kamu dengan segampangnya ketika aku jatuh kamu bilang cerai. Karena aku nggak mau hidup sulit. Berarti kamu selama ini hanya memandang aku dari apa yang aku punya doang dong. Ya nggak begitu, tapi kan kenyataannya kita butuh semua itu. Dan kenyataannya ketika aku bangkrut kamu malah ngusir aku dan kamu minta cerai. Apa itu kurang jelas? Mbak, aku begitu. Karena aku nggak mau hidup Oh susah. itu berarti adik kakak sama aja, berarti sama-sama gila harta. Bukan gila harta, cuman sekarang kita harus realistis aja lah sama kehidupan. Mbak, Sekarang juga gini tuh deh sudah mas, meminta modal. seorang istrinya Abil hidup kekurangan. Gimana sih harga dirimu sebagai laki-laki? Udah deh mas, nggak usah banyak omong lagi. Aku nggak butuh apa-apa sekarang. Aku butuh aset itu kembali. Kenapa kamu sedih seperti ini? Ingetin mbak kamu lah. Ya udah nggak apa-apa Mbak, aku begitu. Emang kenapa? Kenapa kamu malah jadi seperti juga, Pril? Caranya kamu ya ingetin mbak kamu bagaimana ya support emas biar emas tuh bisa bangkit lagi. Ya kan Mas dari dulu sudah disupport, sudah ditemenin Mbak dari dulu. Bukan seperti itu caranya dong. Udah deh. Kamu sekarang gini deh ya. Kamu tuh pergi deh. Kamu mending sekarang pergi sudah. Aduh, Nih kamu bawa barang-barang kamu. Kamu pergi dari sini. Kamu nggak usah balik sebelum semua aset itu balik ke sini. Kamu pergi sekarang. Aku nggak mau tahu dan aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Aku nggak mau kamu balik ke sini. Kamu pergi dulu sekarang. aku gak nyangka ya kamu setega ini sama aku. Kamu mengusir aku ketika aku jatuh. Sekarang aku nggak mau dengar apa-apa lagi, Mas. Kalau kamu tetap kayak gini, mending kita cerai aja. Sekarang kamu balik. Kalau aset itu semuanya udah balik ke tangan kita. Sekarang kamu pergi. Aku mau kamu pergi. Kamu pergi sekarang deh. Bos kok bawa tas segeramu kemana bos? Ya, Kamu nggak tahu, bos kamu ini sekarang udah bangkrut. Dia sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Makanya dia sekarang aku suruh pergi. Mam, tadi aku kan sudah bilang sama kamu, laki-laki diuji ketika dia sudah sukses dan berpaling ke wanita lain. Dan wanita, dia akan berpaling dan mengusir atau tidak cinta lagi sama suaminya ketika suaminya itu ya jatuh. Dan sekarang kamu udah lihat, Mam, ternyata prediksi aku benar. Dia tidak bisa menerima aku ketika aku jatuh. Dan aku bukan bangkrut, malah perusahaan aku sekarang tambah melesat bagus. Bahkan aku sekarang itu udah beli mobil lagi dan beli rumah khususnya itu buat Afil. Ternyata ketika aku bilang bangkrut, ya kamu malah ngusir aku dan kamu minta cerai sama aku. Kamu gimana sih? Jadi kamu main-main sama aku? Ya aku bukan main-main, karena aku cuma mau nyoba kamu. Karena kamu itu sama aku ketika aku sudah sukses dan kamu tidak tahu proses aku selama ini. Kamu jadi istri aku ketika aku sudah sukses, dan ternyata ketika aku bilang bangkrut kamu malah minta cerai dan kamu malah mengusir dari rumah aku Kamu sendiri. ngapain pakai acara ngomong-ngomong kayak gitu? Ya aku cuma pengen tahu kamu itu benar-benar sayang sama aku apa hanya sayang sama harta aku. Dan semuanya sudah terbukti di sini kalau kamu hanya sayang sama harta aku. Dan ketika aku sudah bangkrut malah kamu usir aku dari rumah aku sendiri. Di mana hati nurani kamu sebagai istri yang ketika suaminya sudah bangkrut kamu malah mengusir dan minta cerai? Ya aku kan cuma mau kamu berusaha dapetin semua itu lagi. Berusaha kamu bukannya seperti itu. Seharusnya kamu Kamu juga nggak mensupport. seharusnya seperti itu. Nggak seharusnya juga kamu bohongin aku lah. Aku tidak bermaksud untuk membohongi kamu, tapi aku tidak mau salah
Dan kedepannya dan aku juga gak tahu apakah nanti suatu saat aku akan bangkrut benar atau tidak. Ketika aku sudah bangkrut dan ini kenyataannya kamu bakal usir aku dan kamu minta cerai sama aku. Tapi kan ini bulan puasa, Mas. Ngapain Mas bohong? Iya. Udahlah, jangan Ngapain kayak gitu? bawa-bawa bulan puasa. Gala lagi. Kamu Jangan. bohongin istrimu berarti kalau kamu kayak gini. Maaf Bu, Bapak tidak bermaksud membohongi Ibu. Bapak cuma menguji kesetiaannya Ibu doang. Bapak sudah cerita kok sama saya. Udah, Mam. Udah. Yang penting saya sudah tahu bagaimana sifat istri saya sendiri yang sebenarnya. Ya tapi kan aku minta maaf Mas, niatku kan nggak seperti itu. Udahlah. Ya, berhubung sekarang bulan puasa dan aku juga tidak mau menambah ya lapar atau seperti apa, aku maafin kamu. Cuma karena kamu tadi sudah minta cerai, aku minta maaf. Ketika seorang istri sudah minta cerai dan itu ya aku tidak bisa menolak itu semua. Oke, kalau kita mau cerai, kita cerai aja. Dan satu lagi, Kok jadi gini sih Mas? kenapa kamu bilang jadi gini? Kan kamu sendiri yang minta kalau aku tadi udah diusir dan kamu udah minta cerai. Tapi kan Mbakku cuma nyuruh Masnya berusaha. Iya. Buat biar kamu kembalikan semuanya. Seharusnya Maksud aku. Seharusnya ketika aku jatuh, ketika aku kebangkrut, ketika aku ada di bawah, kamu support aku, jangan merusak mental aku ketika aku dari bawah. Dan ternyata kamu dari tadi udah merusak mental aku dan kamu udah maki-maki aku dan lebih parahnya lagi kamu usir aku dan minta cerai. Dan itu yang paling aku sakitin dari tadi. Dan aku tidak bisa mentoleransi semua itu dan aku tidak bisa memaafkan masalah itu karena aku udah terlanjur sakit hati karena omongan kamu yang seperti itu. Dan aku minta jangan hanya menilai seseorang itu ketika dia di atas kamu ya baik di depan dia, dan ketika dia di bawah ya seharusnya kamu support aku, bukan malah kamu merusak mental aku. Dan aku gak mau ngomong lagi dan aku udah terlanjur kecewa dan aku paling kecewa. Aku salah milih istri. Kenapa gak dari dulu? Kalau aku tahu sudah kejadiannya akan seperti ini, aku lebih memilih tidak mengenal kamu dan aku tidak memilih menikah sama kamu daripada aku hanya sakit hati seperti ini. Kayak gini sih Mas. Tapi kan sifat Udah. sudah bisa diubah. Aku janji deh Mas, aku nggak gitu lagi. Maafin Mbak. Karakter mungkin bisa diubah, cuma kalau udah sifat itu datang dari hati kamu sendiri. Dan aku sudah gak mau banyak omong lagi. Sekarang kamu boleh ambil semua barang kamu di dalam dan aku akan mengurus semua surat percayaan kita. Dan kamu pergi dari sini, angkat kaki sekarang juga. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Terus aku sama Ayo, Man. Mbakku tinggal di mana? Itu terserah kamu. Kamu mau kembali lagi ke orang tua kamu atau kamu mau jadi gelandangan, aku pun gak peduli. Karena kamu dari tadi udah gak peduli sama aku ketika aku bilang aku bangkrut. Ayo Mam, kita pulang Mam. Kenapa sih masalahnya jadi rumit kayak gini Mbak? Aduh Mbak juga nggak tahu kalau bakalan serumit ini. Seharusnya Mbak tadi tuh nggak ngomong kayak gitu sama Masnya. Aduh, Mbak jadi nyesel nih. Jadi kedepannya kita buat pelajaran aja deh. Iya, jangan sampai Mbak ngulang lagi kayak gitu ya. Iya, seharusnya Mbak tuh tadi berpikir jernih. Jangan usir Masnya dulu. Jangan langsung minta cerai ya. Jadinya kayak gini deh. Ya udah deh. Udah deh Mbak. Kita mau gimana lagi? Kita pergi aja yuk. Udah yuk. Tinggalnya di mana? Kita pulang.